Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Azan Syamila. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Dan perkenalkan, nama saya Nur Ihsan Mahmud Syarif. Sebelumnya, perlu diketahui kami adalah kelompok simulasi konseling dari kelas psikologi B, yang mana video simulasi konseling ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah psikologi konseling yang diampu oleh Ibu Dr. Iintri Rahayu MSI PSI. Langsung saja kita lihat bagaimana praktek simulasi konselingnya ya. Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam. Mas Pras, apa kabar? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Gimana nih? Habis ini kan liburan semester, Mas Pras. Rencananya mau liburan kemana? Belum tahu pasti Pak, tapi rencananya saya mau daki gunung Pak. Emang kalau mau daki sama siapa? Biasanya sih sama teman-teman Pak. Kalau Bapak sendiri rencana liburan semester ini mau liburan kemana? Nah, seperti biasa saya mah staycation di luar kota sama keluarga. Ya kayak menghabiskan waktu di luar kota gitu. Wah, kayaknya seru Pak. Kira-kira mau ke kota mana Pak? Ya kalau nggak Jogja ya mungkin ke Lombok. Tapi kalau ke Lombok ini masih perlu nabung dulu saya. Bagus sih tempatnya itu Pak. Bapak. Apalagi di Lombok. Tempatnya wisatanya masih asri gitu Pak. Ya, saya pikir juga gitu sih. Ya doain aja ya. Semoga tabungan saya cepat kekumpul. Ya udah, baiknya Mas Pras mikir UAS dulu sebelum liburan ya. Oh iya Pak, minggu depan kan sudah ada UAS. Ya, Kok kayak wajahnya melas gitu? Ada apa ya? Ada sesuatu yang terjadi tak? Atau ada yang mau diceritakan? ada sih Pak. Jadi gini Pak, saya ingin menceritakan sesuatu. Tapi saya tidak ingin orang lain mengetahui permasalahan saya, gitu Pak. Oh ya, baiklah. Bapak nggak akan menceritakan kepada siapapun, namun sebelum itu Bapak meminta kesepakatan waktu ya untuk membahasnya supaya efisien dan teratur. Bagaimana? Boleh Pak, saya setuju. Ya, bagaimana kalau 15 menit? Saya rasa cukup Pak. Dan Oke, tidak sekarang terlalu lama. kalau boleh tahu apa permasalahan yang kamu hadapi? Jadi gini Pak, akhir-akhir ini saya tuh ngerasa capek gitu. Capek batin maupun fisik. Gitu Pak. Kenapa kayak gitu? Memangnya apa yang pernah kamu alami akhir-akhir ini? Saya kayak tidak mempunyai rasa semangat kuliah lagi tuh Pak. Emang seperti apa maksud hilang semangat itu? Gini Pak, saya merasa insecure terhadap teman-teman yang mungkin prosesnya lebih cepat daripada saya. Seperti mereka semakin mahir dalam public speaking, berani untuk menjawab pertanyaan dari dosen, terus berani bertanya di kelas. Sedangkan saya belum berani melakukan hal tersebut. Ya gitu Pak, overthinking gitu Pak. Oh ya, terus gimana? Ya itu Pak, saya sering mengalami gemetar di di bagian tangan saya Pak. Dan saya juga merasa tidak percaya diri gitu. Kalau mendapat pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk. Tetapi saya merasa gemetar dan gugup. Ini menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar. Gitu Pak. Terus apa yang Mas Pras lakukan di kelas ketika merasa tidak percaya diri? Saya hanya malu, gugup dan gemetar Pak. Itu saja. Nah, lalu apakah
dengan tindakan seperti itu membuat kamu merasa nyaman di kelas? Tidak, Pak. Tapi malah membuat saya overthinking. Nah, apakah Mas Pras berpikir bahwasanya ketika melakukan sesuatu harus dengan sempurna? Iya, Pak. Saya orangnya bisa dibilang perfeksionis. Jadi kalau mengerjakan sesuatu harus harus sempurna gitu. Kalau begitu, Mas Pras ini permasalahan awalnya dimulai dari bingung bagaimana bisa presentasi dan bertanya serta berpendapat di kelas dengan percaya diri dan tidak gugup. Iya, Pak, saya bingung bagaimana caranya saya bisa percaya diri untuk tampil di depan kelas. Maka dari itu saya merasa insecure. Oh ya, sebenarnya keinginan Mas Pras ini sudah bagus, ingin tampil percaya diri di kelas. Terus apakah Mas Pras sendiri punya cara untuk mengatasi masalah tersebut? Tidak, Pak. Tidak, saya tidak tahu cara mengatasinya bagaimana. Mungkin Mas Pras bisa melakukan hal seperti ini. Misalnya, yang pertama, Mas Pras mempelajari terlebih dahulu materi-materi yang akan diajarkan di kelas. Bisa sehari sebelumnya atau beberapa menit sebelumnya. Yang kedua, berpenampilan rapi agar lebih percaya diri dengan penampilan Mas Pras sendiri. Yang ketiga, berdoa sebelum memulai pelajaran agar perasaan lebih tenang gitu, lebih bisa tenang. Dan jangan lupa sarapan sebelum berangkat agar bisa fokus mengikuti pelajaran di kelas. Mungkin itu beberapa cara yang bisa dilakukan oleh Mas Pras ya. Tapi Pak, saya takut misal jika saya menjawab pertanyaan dari dosen, teman-teman menertawakan saya gitu. Apakah Mas Pras sudah mencoba dan berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum sih, Pak. Jika mencobanya saja belum pernah, terus kenapa Mas Pras bisa berpikiran negatif seperti itu? Oh ya, Pak. Mungkin saya akan mencoba beberapa cara dari Bapak dan berusaha melakukan yang terbaik agar saya bisa mendapatkan kepercayaan diri kembali di kelas gitu, Pak. Bagus, Mas Pras sudah memiliki rencana dan pandangan. Setelah ini untuk mengatasi permasalahan Mas Pras ini. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan Mas Pras sekarang? Alhamdulillah, Pak, saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling kepada panjenengan. Kecemasan dan ketakutan saya yang saya alami itu mulai menurun dan saya bisa tahu cara mengatasi permasalahan saya ini. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Jadi pada sesi konseling ini bisa ditarik kesimpulan bahwa insecure dan tidak percaya diri di kelas yang dialami Mas Pras ini menjadikan Mas Pras tidak semangat menjalani kuliah dan membuat capek fisik dan batin. Tetapi Mas Pras akan mencoba melakukan beberapa cara agar bisa menghilangkan rasa insecure dan tidak percaya diri. Jadi apakah Mas Pras ingat cara-cara yang tadi saya sarankan? Oh ya, Pak, yang saya tangkap tadi cara yang bisa dilakukan yaitu seperti belajar memulai sebelum kelas dimulai, terus berpenampilan rapi, terus membaca doa agar diberi kelancaran, serta tidak lupa sarapan sebagai penambah energi selalu sebelum mulai kuliah. Nah, oke, bagus. Berarti Mas Pras yakin mau melaksanakan itu ya? Iya, Pak, saya yakin. Baik, apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Mas Pras? Tidak, Pak, saya rasa sudah cukup. Oke, bisa kita tutup pembicaraan ini ya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Pras yang telah berani sharing permasalahannya. Sama-sama, Pak. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia mendengarkan dan mengasih solusi kepada saya. Mungkin saya izin pamit, Pak. Soalnya sebentar lagi akan ada kelas
Gitu, Pak. Oh iya, silakan Mas Pras. Tetap semangat menjalani kuliahnya ya supaya apa yang Mas Pras inginkan bisa tercapai. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi simulasi konseling yang mungkin bisa sedikit banyaknya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menyimak. Dari kelompok kami mengucapkan terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.